Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amal Ringan Berpahala Besar part 19, Menuntut Ilmu dan Mengamalkan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu 1 jam lebih baik daripada sholat semalam, dan mencari ilmu sehari lebih baik daripada berpuasa selama 3 bulan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah disuruh memilih antara harta benda, kerajaan, dan ilmu. Lantas dia memilih ilmu, lalu diberi oleh Allah kerjaan dan harta. Lantaran pilihannya kepada ilmu. Hadis riwayat Ibnu Asyakir dan Ad-Dailami. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut menginspirasi banyak orang dan mereka telah membuktikan kebenarannya. Dengan ilmu, apa yang menjadi cita-cita bisa tercapai. Dengan ilmu, orang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan untuk mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nabi Muhammad SAW bahkan telah memberikan wejangan bahwa barang siapa ingin bahagia dan berhasil di kehidupan dunia, maka dia harus menuntut ilmu. Begitu juga bagi yang ingin hidup bahagia di akhirat juga mesti meraihnya dengan ilmu. Apalagi jika ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, maka sudah jelas keduanya harus ditempuh dengan ilmu. Namun, ilmu saja tidak cukup. Siapa tahu ilmu baru berguna dan bermanfaat jika diamalkan. Ilmu baru memiliki nilai jika diamalkan, dan ilmu baru bisa mendatangkan kebahagiaan jika dapat diaplikasikan dan diamalkan. Sebab ilmu tanpa ibarat pohon tanpa buah. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menggambarkan pentingnya kedudukan ilmu ini dengan mengutip hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa seutama-utama manusia adalah orang yang mukmin yang berilmu, yang apabila diperlukan ia berguna, kalaupun tidak diperlukan maka ia mengurus dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain disebutkan, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pentingnya ilmu di dalam Islam dapat tergambarkan dari wahyu pertama yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, yakni perintah untuk membaca Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada wahyu pertama tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca, yang merupakan cikal bakal dan pintu gerbang menuju ilmu pengetahuan untuk bekal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu maka Islam mewajibkan setiap muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu dari sejak masih kecil, saat masih dalam buahin ibu, hingga sebelum masuk liang lahat. Ada hadis menarik soal ini, di mana saat sakaratul maut menjemput, Nabi menganjurkan agar keluarga mengajarkan untuk membaca talqin dan minimal kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang jika bisa dilakukan, Allah akan menjamin sebagai ahli surga. Ajakan dan anjuran untuk menuntut ilmu sangat penting, mengingat tujuan dan tugas menciptakan manusia yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Quran Surat Az-Zairiyat ayat 56. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan yang perlu ditempuhnya untuk menuju ke surga. Dengan ilmu yang baik, amal ibadah akan diterima, berpahala serta bermakna bagi kehidupan sesama. Sebaliknya, ibadah dan amal perbuatan tanpa serta ilmu bukan saja tidak diterima, tetapi bisa saja kehilangan makna, karena ada banyak rambu-rambu dalam beribadah yang harus ditaati dan dipenuhi. Mengetahui pentingnya menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain bisa menjadi berkah bagi kita, sebab ilmu yang bermanfaatlah yang kelak akan menemani kita di alam kubur.
Sebab kata Nabi, hanya ada 3 perkara yang tidak akan terputus akan mengalirkan pahala saat seorang meninggal dunia, yaitu pahala jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan hal ini hanya bisa digapai oleh orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Cukup sekian yang saya bacakan. Kalau ada kesalahan yang saya bacakan mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.